Saya sambil. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kita melanjutkan pertemuan kemarin tentang konseling diet. Nah, kalau kemarin kita sudah discuss tentang apa sih perbedaan antara edukasi, konseling, dan konsultasi. Kita akan masuk topik berbagai macam konseling, setting dari konseling gizi. Nah, di sini di konseling gizi itu apa yang dilakukan sih? Yang pertama, rekomendasi yang spesifik, artinya sesuai sama permasalahan dari klien. Apa sih yang menjadi permasalahan klien, kebutuhan klien, keinginan klien, itu kita berikan rekomendasi yang spesifik. Jadi bukan hal-hal yang umum. Nanti kita ini keyword-keywordnya. Pakai rekomendasi yang spesifik. Kemudian karena kita nutrisionis, kita juga memahami tentang ukuran rumah tangga. Kira-kira ngapain kita pakai URT untuk kelompok bahan makanan bergizi? Ada apa dengan URT dan klien serta kita? Kaitannya apa? Bisa angkat tangan biar oke? Biar mudah dipahami. Ada lagi? Selain belum? Ya, karena klien dia nggak ngerti soal gizi, dia nggak ngerti soal apa-apa, gram dan yang lain nggak ngerti, sehingga biar mudah dipahami. Kenapa biar mudah dipahami? Karena setiap hari mereka pakainya ukuran rumah tangga, centong, terus potong, sendok, mangkok, gelas. Maka teman-teman harus tahu juga tentang itu. Ambil contoh, kalau satu URT-nya nasi 100 gram kan ya, satu URT-nya 1 centong, itu 100 gram. Ayo. Kalau mau pakai gelas 3/4 gelas. Apakah kita makan pakai gelas? Enggak. Permasalahannya itu. Nanti membandingkan ini walaupun yang dipakai juga 3/4 gelas gitu. Kita di literatur juga pakainya itu. 100 gram nasi 3/4 gelas blimbing. Yang jadi masalah tidak ada orang Indonesia makan pakai gelas. Enggak ada. Pakainya adalah nasi pakai piring. Pakai piring, pakai mangkok bahkan mungkin, tapi jarang banget juga pakai mangkok. Mesti pakainya piring, tapi ngambilnya pakai centong. Nah, maka bisa menggunakan centong lebih mudah. Kalau 3/4 gelas Bu nanti Bu, lah seberapa? Ya 1 gelas segini, kira-kira 3/4-nya maka segini. Ya kan orang jadi dianggap harus menakar dengan gelas kemudian ditumpulin. Nah, kalaupun mau model dibalikkan kayak gitu kayak di outlet ayam goreng itu pun pakai mangkok toh bukan pakai gelas. Nah, ini yang jadi PR buat kita karena URT yang kita gunakan untuk beras itu adalah gelas. Kita bisa pakai ukuran centong. Apalagi yang misalnya kalau tempe bungkus atau apa? Potong. 1 URT tempe berapa potong? Nah, terus yang betul potong besar itu seberapa, potong kecil itu seberapa? Nah, nah itu yang jadi permasalahan juga. Potong itu nanti ada potong besar, potong kecil, potong sedang. Nah, kalau ukuran untuk tempe sama enggak potongnya dengan daging? Kalau daging sapi misalnya. Ini bukan untuk kamu betul atau enggak, cuma ini jadi PR kalau nanti ke lapangan. Nah, pakai lupa, bagaimana biar sekarang lupa, besok jadi siap? Kira-kira dengan food model. Karena yang dijadikan food model itu adalah 1 URT. Nah, kalau pakai food model yang di lab PSG ada food model, kita punya food model berbahan dasar kayu kalau nggak salah ya. Itu kalau nasi itu pakai piring sing kecil. Saya kan pernah cerita ya, pakai piring
itu bahkan mungkin kalau di tempat saya bukan piring, itu tataan gelas. Ya kan, karena ukurannya segede tataan gelas. Nah, kita nggak makan segitu juga. Nah, pakai food model. Cuman kalau pakai food model, teman-teman kerepotan. Nah, sekarang ada buku foto makanan, bisa di-download. Nah, nanti kalau teman-teman punya tablet atau apa namanya komputer yang mungkin bisa dibawa kemana-mana nanti, atau pakai handphone yang layarnya cukup lebar, bisa nih download. Ketika nanti ke lapangan, kalian bakal ditanya, satu URT-nya itu seberapa? Satu potongnya itu seberapa sih? Kalian bisa tunjukkan langsung itu. Ikan itu nanti dipotong berdasarkan ukurannya, mau dapat kepala, mau dapat ekor, atau mau dapat pas tengah nih. Nah, gitu. Itu di buku foto makanan ini ada. Atau dengan kartu konseling. Apa itu kartu konseling? Teman-teman nanti bisa klik soft link-nya ini. Kartu konseling. Di kartu konseling itu kalian sudah menyediakan informasi-informasi untuk orang tersebut. Jadi kita langsung ngasih aja kartu. Misalnya kalau mau apa yang paling sering MPASI. Kalau mau MPASI bahannya apa aja sih? Ya kita kasihin kartunya itu. Cuman jarang dipakai kartu konseling ini kalau di kita. Nah, hal keempat yang perlu dan bisa kita sampaikan adalah bagaimana kita mengolah makanan. Nanti yang bicara tentang MPASI ada di sini kan? Nggak jadi. Yang bicara tentang pengolahan makanan ada? Nggak jadi juga. Apa yang dilakukan? Ibu hamil nggak jadi. Balita? PMT. Nah, PMT kan pasti akan ada pengolahan makanan. PMT anak sekolah. PMT balita. Oke, kalau PMT balita berarti bukan MPASI ya, karena dia bisa jadi lebih dari 2 tahun. Nah, PMT balita gimana sih menyiapkan makanan buat balita kan gitu? Makanan balita sama makanan dewasa sama nggak? Bedanya apa? Porsi. Nah, kita kan nggak ngomongin porsi. Porsi. Kalau dari pengolahan makanan balita buat makanan orang dewasa di keluarga tersebut, sama atau beda? Bedanya apa? Oke, ada lagi? Bahan makanannya beda, rasa beda, tekstur beda. Ada lagi? Atau ada yang berbeda pendapat dengan Ateng? Buat teman-teman yang di Zoom 2, makanan buat balita, kita bicarain 2 tahun ke atas deh ya. Kalau 2 tahun ke bawah kan MPASI. 2 tahun ke atas kita anggap sebagai makanan tambahan buat balita atau makanan sehari-hari buat balita gitu ya. Sama makanan dewasa buat bapak ibu kakaknya. Itu sama atau enggak yang di Zoom 2? Beda, Pak. Bedanya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin kalau misalnya untuk yang dewasa itu kan lebih pada, kalau misalnya buah saja, buah itu udah maksudnya belum dipotong-potong gitu, masih utuh. Tapi kalau untuk balita biasanya udah dipotong-potongin. Terus dari tekstur juga. Terus Kalau bukan buah tapi lauk dan sayur, nah, itu kan porsi utama kita kan hanya beberapa sebenarnya. Makanan pokok, lauk, sayur, buah. Nah, buah tadi suster sudah ngomong, satu dipotong, satu enggak. Oh, wes. Kalau yang lain, makanan pokoknya, sayurnya, lauknya, dibedakan enggak tuh? Buat kakak, ibu, bapak, sama buat balita. dibedakan. Tidak ada. Oke, banyak yang ngomong dibedakan. Ada yang ngomong sama? Sama, saya bilang sama, Pak. Oke, saya nggak tahu nih soalnya dia ngomong sama. Oke, yang ngomong sama, yang berpendapat sama aja, bisa ngasih alasannya? Kalau dari saya, balita itu kan bayi 5 tahun.
anak usia 5 tahun itu udah siap seperti orang dewasa, Pak, kalau makanan. Oke. Oke, sudah seperti orang dewasa, maka keluarga tersebut hanya perlu menyiapkan satu jenis makanan saja berarti ya? Kalau dari saya iya, Pak. Oke, terima kasih. Yang di ruang Vincentius berubah pikiran atau masih tetap? Kalau balita ada? Di atas 2 tahun itu apa sih? Kita, maaf. Ya. Oke, kita setelah 6 bulan itu mengajarkan bayi untuk mengenali rasa, mengenal tekstur, mengenal aroma, mengenal warna, dan segala atribut tentang makanan, organoleptik tentang makanan, bahkan termasuk piring, bahkan termasuk cara makan, bahkan termasuk tempat makan dan yang lain. Di mana sebelumnya dalam 6 bulan dia hanya berbaring, digendong, atau apa yang misalnya posisi lain dalam proses menyusui. Kalau sini setelah 6 bulan, terus itu nanti setelah bertambahnya usia, teksturnya akan semakin padat, jumlahnya akan semakin banyak, variannya akan semakin banyak juga. Tujuannya kan akan mengenalkan tadi dan membiasakan, dan memang kebutuhan gizinya sudah tidak tercukupi lewat ASI. Setelah usia 12 bulan, 1 tahun ke atas, makanan bayi sama makanan orang dewasa itu sudah sama. Hanya saja memang pengolahan tertentu tidak disarankan untuk bayi, tidak disarankan. Misalnya digoreng, dibakar, mentah, itu tidak disarankan untuk bayi karena dikhawatirkan itu mengganggu giginya, belum begitu pinter buat mengunyah. Gorengan itu kan harus dikunyah lebih keras dibandingkan yang tidak digoreng. Jadi perbedaannya hanya itu. Tapi kalau dari bentuk makanannya sama. Kenapa ini harus saya sampaikan ke teman-teman? Apa kaitannya dengan keluarga? Jadi kita berpikirnya komprehensif, enggak sekelek doang. Apa? Kenapa saya bertanya tentang hal ini? Aplikasinya apa nanti ke keluarga? Ada usul? Ya pokok. Nah ya. Coba tebak. Apa maksud saya? Kenapa saya bertanya? Pengolahan menyiapkan makanan untuk balita dan untuk keluarga tersebut tidak usah dibedakan. Kecuali gorengan, bakar, goreng, panggang, sama mentah. Kenapa kita nggak bicara teori, karena kalian nanti akan ke lapangan. Teori hanya ada di ruang kelas ini saja. Jadi kita, kenapa sih itu harus sesuatu yang penting untuk dipahami? Yang di Zoom atau di Vincentius boleh langsung menyambar apa? Ya, sesimpel itu. Biar 1 kali masak, biar nggak ribet. Kalian coba berpikir deh. Kalian bukan orang yang mampu. Kalian punya bayi. Kalian punya suami atau istri, punya keluarga. Kamu bayangin kalau buat nenek masak A, yang lunak karena nggak punya gigi. Buat bayi masak B. Buat anak, suami atau istri dan kakak-kakaknya masak C. Setiap hari. 1 hari 3 kali, ya toh? Kan kalau makanan bayi harapannya fresh, bukan nget-ngetan, ya kan? Ini susah. Maka dari itu masak
atau mengolah bahan makanan yang bisa buat satu keluarga, termasuk buat bayinya tadi. Gitu. Itu kalau nanti pakai lauk yang digoreng, ya sudah lauk aja yang digoreng. Tapi sayurnya sop misalnya. Sop bisa nggak buat bayi? Balita loh. Bisa aja. Misalnya apa? Tumis bisa nggak? Bisa. Cuman karena ada bayi nggak usah pedes-pedes. Nah, gitu aja. Kalau mau pakai ikan bisa nggak? Bisa aja. Telur bisa nggak? Bisa. Telur ceplok pun nggak masalah kok. Yang jadi masalah kalau dia deep frying, itu nanti dia makin keras. Misalnya ayam atau ikan, itu kan kalau deep frying. Lele goreng boleh nggak? Kalau saya diajari Bu Rita, itu lele, terus kemudian di wajannya itu atau teflon itu pakai minyak sedikit, terus di sekujur lelenya diolesi minyak dulu. Dan itu nanti tinggal dibolak-balik tanpa harus lele tercelup. Itu bukan deep frying. Jadi yang penting nanti beginiin, misalnya nanti udah agak matang bawah, agak dibalik dikit. Memang lebih repot tapi lebih sehat karena lemaknya lebih sedikit dibandingkan lele yang kayak di penyetan-penyetan. Dia kan deep frying, pakai minyaknya banyak, cemplungin, angkat, dipakai lagi. Itu yang nggak bagus. Nah kalau lele cuma buat diolesin atau hati ayam diolesin terus sama minyak, terus kemudian dibolak-balik rutin, itu buat balita nggak masalah. Itu nggak apa-apa. Itu akan lebih mudah dibandingkan seorang istri nanti seperti kalian ini, kalian harus masak 2 kali, 3 kali dalam 1 hari dengan mungkin sayur dan lauk yang berbeda. 1 hari 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau seumur anaknya itu kan 5 tahun tuh nanti repot. Jadi aplikasinya ke situ. Hanya saja perlu disampaikan yang dibakar di deep frying. Apa itu deep frying? Orang-orang mungkin nggak ngerti. Yang pakai minyak banyak sampai tercelup seutuhnya. Biasanya kan gorengan, lauk-lauk yang digoreng itu yang perlu dihindari buat bayi. Kenapa? Bukan semata-mata karena lemaknya juga, tapi karena teksturnya dia jadi keras. Dia belum pinter gigit-gigitin banyak. Tapi secara umum anak balita sama orang dewasa itu makanannya sudah hampir sama. Kecuali memang porsi, ya porsi memang berbeda. Tapi kontennya itu relatif sama nggak masalah. Sayurnya tetap itu nggak masalah. Nasi juga bisa kan, nggak harus bubur toh, nggak harus bubur kok. Giginya juga sudah lengkap kok. Usia hampir 2 tahun gigi sudah lengkap semuanya. Artinya sudah siap untuk mengolah makanan yang teksturnya jauh lebih keras dibandingkan bubur lumat. Itu buat bayi balita. Nah, ini misalnya ketika kita ketemu sama balita yang kurus, stunting, kurus, yang butuh peningkatan kebutuhan gizi. Anak saya kok kurus kecil, caranya gimana ya biar makan? Atau kalau biar makan, makanan yang dimakan itu padat gizi, padat kalori. Nah, ini yang bisa disampaikan sama teman-teman. Ada 6 hal. Yang pertama, bisa kok pakai pisang dilumatkan, jadi di mash, pakai sendok itu paling gampang. Pisang yang biasanya di mash apa? Pisang susu, pisang ambon. Selain pisang ambon, kepok. Tahu karakteristik pisang kepok? Pisang kepok itu keras. Maka dari itu biasanya pisang kepok dikeripik, digodok, digoreng. Jadi kalau dimakan langsung bisa enggak? Bisa, buat burung. Yang kepok putih, ya toh? Nah, tapi kalau kepok kuning keras. Tapi anak saya suka kalau direbus. Nah, kalau mau pisang dimasak langsung kira-kira selain pisang ambon, nanti buat saran teman-teman. Loh, pakai pisang apa ya, Dek? Yang cocok buat bayi saya? Pisang kuli. Pisang kuli itu yang mana saya nggak tahu. Kamu aja nggak tahu? Saya. Itu pisang mas.
Pisang mas itu yang segede ini itu. Ya, pisang mas itu bisa itu pisang mas. Itu lembut itu, kecil. Oke, selain pisang mas, pisang Ambon. Siapa tuh? Oh. Ada lagi pisang mas, pisang raja. Ya toh? Pisang raja itu pengolahannya paling tidak hanya 2. Dimakan langsung bisa, paling enggak digoreng. Digoreng pun nanti jadinya dia enggak begitu bagus teksturnya. Tapi paling bagus dimakan langsung. Bisa itu pisang. Itu teksturnya mirip seperti pisang Ambon. Tapi kalau pisang kepok enggak. Pisang kepok, pisang tanduk itu bukan untuk dikonsumsi mentah. Dia harus diolah lagi karena teksturnya keras. Nah, pisang dilumatkan atau dipanggang, ubi, kacang, bubur, lalu ditambahkan minyak ataupun gula. Itu sudah padat energi. Pisang, ubi, dan yang lain itu sumber gula, sumber karbohidrat, terus dapat minyak, terus dapat dari gula juga, dapat dari kacang juga kalau mau. Gitu. Itu bisa kemudian diberikan, bisa ditambahkan madu kalau nggak pakai gula. Ini diberikan ke balita. Tidak harus nasi. Nasi itu yo nggak masalah sih teman. Kita butuh energi yang lebih. Kemudian misalnya ketika makan ya kita menambahkan kalau bisa. Karena ini terkait sama ekonomi juga nanti. Tambahkan keju bisa, tambahkan minyak nabati bisa. Ini yang saya pakai terus. Konsep ini di dalam setiap makanan anak saya nambahin minyak zaitun. 1 sendok makan, 1 sendok. Kalau dari dulu dia 1 sendok teh, kemudian 2 sendok teh, terus kemudian 3 sendok teh, terus 1 sendok makan, 1 sendok makan setiap kali makan. Maka ketambahan sekitar 100 toh, 1 sendok makan minyak zaitun. Kalau nggak pakai minyak zaitun, ya nggak apa-apa. Adanya apa? Tapi minyak yang bukan minyak bekas digoreng, tapi minyak baru. Pakai VCO, monggo, tapi harganya mahal. Ya, pakai VCO itu bisa. Sama kayak misalnya saudara saya, kebetulan sama anak saya usianya sepantaran selisih 1 bulan, tapi dia kecil dan pasif gitu. Orangnya anaknya pasif, kelentruk gitu. Ciri khas anak malnutrisi itu kan pasif. Kalau nggak pasif, cengeng, rewel terus, dikit-dikit nangis, rambutnya dicabut bisa. Ya tak? Rambutnya merah rambut jagung itu, dan cenderung keriting, gampang dicabut, rewel, pandangannya kosong, itu kan ciri-ciri orang anak-anak malnutrisi. Disarankan sama DSA, spesialis anak, itu pakai minyak. Saya berikan minyak, tapi ternyata saya berikan minyak zaitun yang sama punya anak saya, tapi ternyata orang tuanya karena kurang berpengetahuan gizi yang baik, yang nggak dikonsumsi, anaknya nggak mau, anaknya nggak mau, istrinya nggak mau, nggak usah pakai minyak. Padahal sudah disarankan juga oleh dokter spesialis anak, plus saya juga datang di situ sebagai nutrisionis, datang juga ngasih tahu, ini tak kasih, nggak usah bayar, nggak usah diganti, tapi dikasih. Enggak dikasih, enggak dikonsumsi. Ya sudah, dikembalikan ke saya buat anak saya. Itu enggak dikonsumsi. Sayang banget, padahal anaknya kurus kecil. Selisihnya cuma 1 bulan lebih tua dia, tapi anak saya bisa 1 jengkal lebih tinggi. Gede banget. Perbedaannya besar. Nah ini ternyata minyak zaitun atau minyak nabati yang lain, tapi bukan digoreng ya, hanya dicampurkan saja. Itu berdampak. Kemudian misalnya di sini, kalau misalnya orang tersebut tidak mengonsumsi, ini saya ambil dari WHO, jadi bukan hanya untuk orang Indonesia. Mereka mengonsumsinya pakai sereal, maka bisa kok ditambahkan susu, tapi yang difortifikasi, gitu ya, susu full cream bubuk ke susu yang susu cair. Jadi memang full cream itu padat apa? Lemak. Nah, saya sampaikan ke kalian bahwa ketika kemarin sudah saya sampaikan minggu lalu, ketika diet kita untuk orang normal seperti kita, konsistensinya 15%-an itu protein, 25%-an itu lemak, 15 tambah 25 kan 40, 60%-nya karbohidrat, gitu ya. Tapi kalau anak itu beda.
Kalau anak, porsi lemaknya lebih tinggi, bisa sampai 35%. Proteinnya sedikit lebih tinggi, karbohidrat sisanya. Itu maka itu muncul betul ketika di ASI. ASI komposisinya juga mirip seperti itu. Maka cari kolostrum itu kan banyak betul asam lemak. Kemudian disimpan di kulkas, kemudian dikasihkan ke sereal atau puding. Jadi pakai puding susu yang fortifikasi itu bisa. Kemudian, nah ini yang jadi permasalahan. Tidak semua anak mengonsumsi telur. Pemerintah kemarin bikin program. Namanya, ayo makan ikan. Beberapa waktu lalu, ayo makan ikan. Tapi orang Jawa itu tidak terbiasa makan ikan. Walaupun Jawa juga dikelilingi oleh laut. Tetapi berbeda dengan orang-orang Indonesia Timur. Mereka nggak usah disuruh saja sudah makan ikan. Nah, pemerintah meluncurkan program, ayo makan ikan untuk mengejar protein, 1 hari 1 ikan, 1 anak, kalau buat Indonesia Timur. Kalau buat Jawa dan sekitarnya, 1 hari untuk protein pakai tidak ada gerakan makan tempe. Belum ada, sorry. Tapi telur. Kemarin ada program 1 butir telur 1 anak setiap hari. Kalau kamu terbiasa makan telur. Kalau tidak ada telur dan tidak terbiasa makan telur, pakai ikan. Maka kalau Indonesia Timur pakainya ikan, Jawa pakainya telur. Podo wae. Jadi tidak memaksakan anak kita makan ikan. Tidak memaksakan juga orang Indonesia Timur makan telur. Sama kayak orang Papua, orang Maluku nggak harus makan nasi kok. Kalau wilayah mereka adanya sagu, kalau wilayah mereka adanya jagung, ya pakai itu nggak apa-apa kan? Penukar. Nah, yang jadi masalah saat itu beberapa puluh tahun yang lalu orang Indonesia Timur harus makan beras. Maka mau tidak mau sampai sekarang generasi mereka makannya beras. Padahal tanah, iklim, suhu, kelembaban, ketinggian tidak cocok untuk menanam padi. Jadinya mereka tergantung oleh wilayah Makassar dan Jawa. Kan jadi masalah. Nah, akhirnya satu Indonesia makannya beras. Ya kan? Nah, padahal tidak harus makan beras. Gitu. Di Gunung Kidul, kamu nanam beras bisa enggak? Ya bisa di wilayah tertentu. Wilayah lain enggak bisa. Bisanya cocoknya untuk ubi, ketela. Jadi makannya enggak harus pakai beras. Tetapi permasalahannya kalau kita makan ketela ataupun ubi ataupun jagung di Gunung Kidul identik dengan orang miskin. Maka ketika seseorang disuruh makan ubi, nggak mau. Makan pakai ketela dan produknya growol, apalagi misalnya getuk, yang warnanya coklat tiwul. Sekarang bahkan ada tiwul instan, itu nggak laku karena identik dengan kemiskinan. Makan enak ya pakai beras pulen putih wangi pes. Padahal itu bukan budayanya situ. Nah, itu jadi masalah. Apa pentingnya ya teman-teman? Maka pentingnya mengetahui ini, mempelajari ini, sosioantropologi. Nanti pentingnya adalah makan itu nggak harus mahal kok. 1. Yang kedua, tidak ada kasta dalam makanan, semuanya podo. Itu yang perlu disampaikan. Kalau orang-orang umum yang menyampaikan mungkin mereka nggak percaya, tapi kalau kita sebagai orang gizi yang menyampaikan, mereka akan lebih baik, lebih memandang tidak sebelah mata lagi. Kalau kita setiap hari makan tiwul, ya rapopo kok. Cuman memang kira-kira apa kelemahannya? Selain dari stratanya, kastanya, ketika kita makan olahan ketela dengan makan beras, apa yang lemah di produk ketela tersebut yang harus kita tahu? Apa? Bukan rasa oke lah, tekstur oke lah, tapi yang lain itu ada. Apa yang membedakan beras, jagung, dan olahan ketela? Karena kita nggak makan ketela doang, kena ACN nanti, sianida. Ya, ketela kan harus diolah dulu dalam bentuk growol, tiwul, gatot, getuk, dan yang lain. Nah, kekurangannya apa dibandingkan nasi dan jagung rebus? Ada yang di Zoom tahu? Kita sebagai orang gizi harus tahu.
Apa? Ada? Ini enggak dipelajari. Apa? Greg. Mungkin tulisannya nggak cocok sama bahan-bahan makan bisa masalah sayur gitu. Oke. Padu padan dengan lauk dan sayur agak kurang cocok. Oke. Ada lagi selain itu bolehlah disampaikan. Ada lagi? Tiwul pakai ayam goreng. Rendah karbohidrat mungkin ya Pak. Apa? Rendah karbohidrat. No. Malah tinggi karbohidrat. Semuanya bahan karbohidrat. Suster dikit lagi. Itu suster ya. Dikit lagi sus. Bukan rendah karbohidrat. Semuanya sumber karbohidrat. Tapi apa bedanya? Kalori ya imbang-imbang. No. Ada lagi. Apa ciri khas yang pada akhirnya kenapa orang Indonesia Timur yang banyak makan pakai jagung dengan orang Jawa, dengan orang Papua yang banyak makan sagu, dengan orang Gunung Kidul yang banyak makan ketela, dengan orang Jawa, orang luar Jawa pun yang mungkin makannya pakai nasi. Apa? Ada? Ini saya nggak tahu nih dipelajari di mata kuliah apa. Ini sudah kombinasi berpikirnya sekarang. Semester 6 harus berpikir kombinasi. Ya, ada namanya asam amino esensial. Asam amino itu apa? Protein. Satu penukar karbohidrat 100 gram misalnya, itu ada karbohidratnya, ada proteinnya toh? Nah, cuman proteinnya ini yang berbeda-beda. Nasi itu lebih kaya proteinnya dibandingkan jagung ataupun dibandingkan ketela. Oke, maka orang-orang yang mengonsumsi jagung ataupun ketela, mereka cenderung kekurangan protein. Maka sarannya untuk mereka adalah kan kita sudah setuju, sepakat bahwa makan tidak harus pakai nasi. Kamu makan pakai ubi boleh enggak? Boleh pakai ketela, jagung, boleh jawawut, boleh. Pakai apalagi itu yang sedang sorghum, itu di selatannya Pacitan sama Gunung itu lagi dikembangin sorghum. Pakai gandum boleh enggak? Boleh. Tapi karena dia kecuali gandum, karena dia itu tadi miskin protein esensial, asam amino esensial, maka sarannya ditambahkan dengan lauk yang tinggi protein. Itu sarannya. Lauk tinggi protein apa? Tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kamu boleh makan ikan kalau budayamu menyuruh kamu makan ikan. Kalau yang tersedia di sekitarmu ikan. Kalau ikan murah, mudah. Tapi kalau enggak, pakainya telur. Kalau telur dan ikan tidak mudah, mahal, jarang, aksesnya susah. Kira-kira maka proteinnya pilihannya cuma itu. Nah, yang lain, maka kan mau nggak mau kita tetap makan protein. Ada usulan lagi? Nah, saya ulangi ya. Clue pertama adalah makan nasi itu wajib atau enggak? Enggak. Makan karbohidrat? Ya. Tapi karbohidrat tidak hanya dari nasi. Karbohidrat bisa dari roti, ketela dan yang lain. Maka kalau orang tersebut, wilayah tersebut, daerah tersebut, budaya tersebut terbiasa makan, kayak di Nusa Tenggara, nasi jagung, jagung bose, jagung rebus, jagung dipipil dan yang lain, ada sorghum juga di sana. Direbus nanti butir-butiran kayak bubur gitu. Pakai sagu juga. Gunung Kidul, musim kemarau, musim penghujan dan yang lain, karena tanahnya nggak cocok buat nanam beras, ya nanamnya pakai ketela. Maka ada banyak sekali olahan ketela di Gunung Kidul. Ya wis, nggak harus makan beras. Gitu ya, misalnya, apalagi kalau mereka nggak punya misalnya. Terus wilayah yang lain barangkali juga nggak masalah kok nggak makan itu. Misalnya nggak makan beras. Tapi permasalahannya adalah mereka bahan-bahan makanan itu miskin dalam tanda kutip lebih rendah nilai proteinnya dibandingkan beras atau nasi. Kan sarannya bukan jadi makan beras atau nasi, tapi makan sumber lain yang bisa memberikan input protein, gitu kan?
Ya, tadi pemerintah ngasih saran, kalau kamu pakai ikan, ya makanlah ikan satu hari, satu anak, satu ikan. Kalau di Indonesia Timur pakai sagu, ikan kuah kuning, nah itu paling cocok. Orang kita makan ikan susah, karena kita tidak terbiasa makan ikan. Jadi masalah enggak? Ya enggak usah, enggak apa-apa. Seminggu ini makan ikan enggak? Enggak. Jadi masalah enggak buat kamu? Enggak apa-apa, karena ikan bisa digantikan oleh sumber protein lain. Itu yang jadi masalah. Kita itu pikirannya masih harus lurus ke depan. Ikan itu bagus, iya. Tapi nek ra iso. Daging sapi bisa bagus enggak? Bagus. Saya ngomong sama kalian, kalian makan ikan enggak? Enggak. Tapi makan daging sapi. Terus saya judge, kamu enggak ngerti sains. Enggak makan ikan. No. Ikan bahkan ya sama-sama protein gitu. Kita jangan mengkasta. Nah, jadi mereka bisa makan ikan kalau memang budayanya makan ikan. Kamu kalau susah ikan pakai telur aja. Ikan yang kamu bisa olah apa? Ikan goreng. Setiap hari goreng ikan. Susah. Telur, aneka macam olahan telur ada banyak banget, kalian bisa olah setiap hari. Nggak masalah juga pakai telur. Meskipun nanti nilainya protein juga lebih rendah dibandingkan bahan makanannya. Kalau telur pun tidak terakses, misalnya kemarin telur sempat mahal tuh, terus tidak sempat terakses, apalagi bakso, apalagi daging sapi, ikan pun tidak terbiasa makan ikan. Terus saran kalian, contoh saran? Tahu atau tempe, Pak. Tahu atau tempe sus pinter. Tahu tempe relatif lebih murah, meskipun nilai proteinnya kecil. Oke, ada informasi buat teman-teman. Saya kurang tahu sudah dipelajari atau belum. Kalau kita makan nasi, Nah, saya tadi sampaikan kalau daging sapi itu kan nilai proteinnya bagus. Daging sapi. Saya tidak begitu hafal nilai biologis protein dalam makanan. Kita taruhlah daging sapi itu nilainya 85. Ya, 85. Kalau tempe, tahu, nilainya misal itu sekitar 60-70 nilai proteinnya. Nah, nanti koreksi saya kalau saya salah. Kalau nasi itu lebih rendah lagi, 30-40 misalnya. Kalau kita tidak makan daging sapi, masalah atau tidak? Tidak. Tapi kita tetap butuh protein, ya kan? Nah, protein dari nilai protein tadi 80 itu kita bisa dapatkan ketika kita mengonsumsi nasi plus lauk protein. Itu materi di kuliah saya dulu ketika saya masih kuliah dulu. Jadi kita makan nasi pakai tempe itu sama, dalam tanda kutip ya, sama nilai proteinnya dibandingkan kalau kita makan daging. Jadi kamu nggak makan daging nggak apa-apa, tapi makan nasi sama tempe. Jadi ada lauk yang mengandung protein gitu. Maka ini bisa menjadi saran buat teman-teman di lapangan nanti. Waduh, maaf anak saya kecil ini, saya nggak mampu kalau beli daging sapi, daging ayam sama seperti Mbak sarankan. Apalagi telur dan ikan setiap hari gitu ya. Saya nggak bisa Mbak. Karena nanti kita ngasih saran ke warga. Ya nggak apa-apa. Protein itu tidak harus dengan itu gitu. Nah, kalau di Gunung Kidul ada saran lagi. Mereka sumber proteinnya apa? Selain yang kita sering konsumsi. Hah? Apa? 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 Belalang. Ya, loh, nggak ngerti. Ada orang Gunung Kidul, kamu? Ya. Oh ya. Saya cukup lama di Gunung Kidul kemarin. Ya, di Gunung Kidul di musim tertentu, ketika musim panas, itu di sepanjang hutan Gama, Wonogama, itu akan ada penjual belalang dan aneka macam olahan. Bahkan masih mentah, belalang masih hidup di renteng-renteng, sama belalang sudah dalam bentuk toples. Dan di beberapa restoran di waktu-waktu tertentu ketika ada itu tidak hanya belalang, tapi juga garengpung, terus ular jati, terus itu kan yang sini-sini nih,
arah ke sini. Kalau Gunung Kidul mentok, laut. Selain ikan. Hah, iya. Di Gunung Kidul mepet laut sana, ya, ada orang-orang yang memang mengumpulkan hewan semacam undur-undur. Sama yang kepiting kecil banget itu loh. Saya lupa namanya apa. Jingking. Itu petaninya. Itu sumber protein bukan? Protein. Tapi memang nilai ekonominya rendah. Kasta dalam tanda kutip, kasta sosialnya rendah. Sehingga ketika kamu lauknya pakai apa? Ini pakai ketela, pakai jangan lombok, ya. Ketela misalnya apa tadi misalnya? Telo godok misalnya gitu ya. Telo godok, jangan lombok, terus sama bacem, terus sama itu kalau enggak jingking walang, kalau enggak undur-undur. Orang langsung memincingkan mata, kamu orang enggak punya. Padahal nilai gizinya bisa saja itu lebih bagus dibandingkan kita. Nah ini kita sebagai tenaga gizi kudu melek tentang itu. Bahwa makanan itu tidak harus nasi. Makanan itu enggak harus daging, telur, ikan. Tidak harus. Setiap tempat tentu ada produknya sendiri. Tadi saya masih rapat gizi, rapat dosen tadi jam pagi, sesi pagi. Sempat ngomongin sama Bu Purna, ada festival bau nyale. Tahu? Jadi di Lombok, di Mandalika, itu ada 1 tahun sekali mereka panen cacing laut yang warna-warni kayak karet gelang. Pernah nonton liputannya? Belum? Ya, nontonnya radio terus, nggak akan ada. Nah, kalau nonton TV ada. Nanti silahkan setelah ini searching bau nyale. Itu cacing-cacing tuh kayak jaketnya kalian warnanya merah, kuning, hijau, hitam, biru, gelang-gelang, lingit-lingit kayak gitu. Setiap tahun dipanen sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Nah itu kemudian diolah tuh, bisa dipepes, bisa dimakan mentah pakai perasan jeruk nipis, gitu toh kan jadi matang, dimakan mentah kayak lawar gitu. Nah dan itu termasuk sumber protein. Nah tapi kalau itu kan tidak bisa dimakan setiap hari karena itu 1 tahun sekali. Tapi di sana banyak, pakai ikan juga nggak masalah. Nah ini sebagai tadi intermezzo. Jadi makan itu paling tidak ada sumber karbohidrat, lemak, protein. Protein sama lemak itu bareng, sering bareng. Kalau dalam produk hewani itu sering bareng. Jadi bisa terwakilkan sebagai sumber lemaknya. Nah ini telur matang bisa dilumatkan di bubur ataupun mashed potato. Nah kemudian pangan yang kaya lemak. Termasuk gorengan. Gorengan itu kaya lemak, tetapi dengan batasan tertentu. Kalau ini dengan buat anak balita di bawah 2 tahun ya jangan pakai gorengan atau menu yang digoreng. Susah nanti mencernanya. Gitu ya. Terus olahan kelapa ya berarti kemungkinan kelapa entah itu diparut, disanten, itu kan nanti banyak banget kita olahan kelapa. Itu bisa sebagai sumber lemak juga. Itu kita bisa sarankan ke mereka. Ikan selain dia kaya protein, dia juga kaya lemak yang bagus, minyak juga. Dan produk-produk fermentasi ini mengejar proteinnya dapat, probiotiknya juga dapat, seratnya juga dapat ya. Miso, yogurt, tempe. Jangan ngomongin miso ke orang-orang yang nggak ngerti apa itu miso dan bagaimana mengolahnya. Saya pun ragu kalian bisa mengolah miso atau tidak. Karena ketika praktek kuliner dulu, masakan Asia Timur tidak semuanya masak pakai miso. Ya toh? Tapi itu kita bisa kenal untuk kelompok-kelompok tertentu. Ada yang pakai miso kemarin? Enggak. Jadi kalau pakai yogurt, pakai tempe itu kan sering. Nah, kemudian pada malnutrisi ringan, apa yang kita bisa sarankan kepada ibu atau bapak atau keluarga tersebut? Makan dengan teratur, terus makan tidak hanya soal harganya, tapi juga kalau bisa bervariasi. Gitu. Itu kita bisa sarankan. Nah, ini ada beberapa asam lemak esensial yang kita bisa sesuaikan kira-kira bisa mereka penuhi enggak? Yang mana ya monggo. Bisanya kerang, bisanya bekicot. Pernah makan bekicot? Tutut. Nah, sekarang kalau saya ngomong tutut beda lagi. Sama tuh sebenarnya itu tuh
gastropoda. Nah, itu bekicot, tutut. Kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang terbiasa mencari bekicot, tutut dan teman-temannya dan mengolahnya dan memakannya? Apa yang perlu kalian sampaikan kepada orang tersebut? Saya angkat tangan dong biar saya tahu, atau siapa ngomong di Zoom boleh. Ayo dibiasakan demokrasi. Kadar kolesterolnya, Pak. Kadar kolesterolnya tutut. Oke, ada lagi? Ya, Flo. Sanitasi bisa ceritakan? Ada apa dengan kebersihannya? Oke. Terus saran kamu tetap mengolah itu atau tidak? Mengolah hanya saja. Oke. Biar pernah melihat, kalau pernah makan, pernah melihat cara pengolahannya? Tahu? Oke. Baru dimasak lagi. Nah, pengolahannya berulang. Itu bahkan ketika direbus nanti keluar busa dan yang lain. Baunya dan yang lain itu direbus sampai bersih. Habis direbus, bekicot itu bisa kamu congkel. Dikeluarin dari cangkangnya kamu buang. Bekicotnya masih diolah lagi. Nah, itu untuk membuang, tadi betul apa yang disampaikan sama Flo. Kotorannya banyak. Kontaminasinya banyak. Loh, sawah kan bersih, Pak. Loh, sawah itu dikasih pupuk, dikasih semprotan aneka macam, gitu. Kemudian, nah, kalau di sungai, sungainya jernih. Di sungai itu pembuangan aneka macam limbah. Ya, apa yang ada di sungai itu bakal masuk, termasuk kerang. Jadi tidak hanya gastropoda kayak bekicot, tutut dan yang teman-temannya, tapi kerang. Kerang mau apa ya? Di sini namanya apa? Simpeng ya. Kerang hijau, kerang yang gede biasa, kerang banyak ada di sini. Ada jualan kerang nggak sih di sini? Ada kerang-kerang kayak gitu. Teman-teman perlu perhatikan betul. Jangan karena mentang-mentang dia anget panas, kamu percaya itu sudah bersih. Nah itu benar-benar harus diperhatikan karena kerang ini nanti juga yang menyumbang aneka macam permasalahan di Indonesia, masalah kesehatan di Indonesia. Karena keracunan merkuri dan yang lain. Nanti kalau belajar tentang makanan dan kebersihan, kalian sering-seringlah lihat reportase orang yang mancing, nyaring ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung yang dibuat siomay, yang dibuat campuran pempek, yang dibuat campuran olahan-olahan ikan. Mereka menggunakan ikan sapu-sapu dari Sungai Ciliwung. Sungai yang airnya gerak aja enggak. Ya Ciliwung banyak, tapi yang Ciliwung di Jakarta dan Banten. Ya itu airnya gerak aja enggak, itu banyak ikan sapu-sapunya. Nah, itu sering diambilin buat diolah di pinggiran sungai itu sendiri. Dijadikan siomay, empek-empek dan yang lain. Enak enggak? Enak. Taunya kalian. Tapi kalau lihat belum tentu. Nah, ini betul tadi katanya. Ikan itu sumber protein. Ya. Kerang itu sumber protein, asam amino bagus. Iya. Asam lemak esensialnya, asam amino esensial bagus. Iya. Buat ibu hamil bagus enggak kerang? Bagus banget. Seafood buat ibu hamil bagus enggak? Bagus. Tapi masalah sanitasi perlu perhatian. Nah, nanti kalau teman-teman ke posyandu dapat ibu hamil, nah, tanya, makanan laut katanya bagus-bagus secara teori. Tapi tergantung dari mana dia ngambil. Kalau lautnya laut kidul situ, nah, belum tentu bersih. Ya laut itu. Oh nyari kerangnya di mana? Di sungai. Mana ada sungai di Jogja yang bersih? Nggak ada. Ya toh? Malah jadi bahaya buat ibu hamil. Nanti jadi teratogen. Kan dia masih ada janin tuh. Nah, nanti akan terakumulasi di janin apa yang ibu makan. Jadi ibu hamil nanti repot. Ngasih saran juga nggak boleh hati-hati. Itu tergantung dengan kebersihan. Ya, oke.
Kemudian kalau mau turunin berat badan. Nah, ini banyak yang barangkali nanti akan jadi teman-teman konsul. Untuk materi lebih lanjut tentang berat badan, nah silahkan lihat di web lagi. Di YouTube saya, karena ini jadi mata kuliah di ISU. Ini sudah dikaji betul tentang berat badan. Tapi secara umum adalah kita sampaikan bahwa berat badan itu bukan masalah cantik atau tidak cantik, ganteng atau enggak menarik. Bukan masalah itu perspektif kita. Perspektif kita adalah berat badan yang tinggi itu sejalan dengan risiko kesehatan yang juga meningkat. Itu kita sampaikan betul. Saya gemuk boleh nggak sih? Kan sudah ibu-ibu, kan nggak apa-apa. Nah, misalnya gitu. No, bukan apa-apa atau nggak apa-apanya, cuman ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun itu kalau IMT-nya sekian, pakai IMT misalnya, pakai lingkar pinggang misalnya. Kalau lingkar pinggang laki-laki berapa batasnya? Laki-laki 90, kalau perempuan 80. Kalau pakai IMT dianggap overweight di atas 24 satu. Terus overweight kegemukan 28 2. Nah, dua pendapat, kamu 24 dan 28. Ada lagi. Ini pengetahuan dasar seorang sarjana gizi nih. Ayo, yang di Zoom boleh nyontek. Seseorang disebut overweight kalau IMT atau BMI-nya di atas 24, oke. Satu tadi sudah. Ya, beda lagi. Oke, 24, 25, 27, 28. Oh ya, sudah ganti lagi. Karena nanti saya akan tanya dari overweight ke obesitas. Ini informasi yang teman-teman wajib tahu di luar kepala, bukan di luar kepala itu lupa, tapi sudah hafal. Yang terbaru loh ya, bukan yang lama loh ya. Yang pakai Permenkes 2014. Bukan dari WHO 2002, WHO 2006, itu zaman saya kuliah saja belum. Nggak usah dipakai lagi. Pakai yang Permenkes, yang orang Indonesia, yang terbaru 2014. Disebut underweight kalau di bawah 18,5. Setelah 18,5 kan normal. Batasan normal sampai piro sidane 20 tet 25. Nah, di atas 25 itu overweight sampai sampai 27. Di atas 27 itu sudah masuk obesitas. Kalau di Indonesia itu tadi overweight itu kegemukan risiko rendah. Kalau 27 ke atas kegemukan risiko tinggi atau kita menyebutnya obesitas. Nah, itu nanti ya 24,9999. 25 baru masuk atau 25,1 yang mau. Itu enggak begitu dampaknya. Kalau sebelumnya di WHO untuk Asia Pasifik itu batasnya 23. Itu enggak dipakai lagi ya, yang batas 23, pakainya 25 batasnya. Ya, dan 27. 18,5. Nah, itu kita sampaikan Ibu, Bapak, Mas, Mbak, kalau kamu perutnya buncit di atas 80 cm, saya pakai ini, sorry, pas kamu menguap jadi kamu nggak lihat. Di atas 80 cm misalnya, di atas 90 cm misalnya, maka itu kegemukan obesitas disebut obesitas sentral atau obesitas abdominal. Itu cirinya kalau pakai buah, gemuknya gemuk buah pir, ya, gemuk di pantat, gemuk di pinggang. Enggak usah khawatir, bukan gemuk di pantat atau pinggang, gemuk semuanya. Gemuk semuanya itu adalah obesitas general atau obesitas umum. Identiknya dengan IMT di atas 27. Nah, kalau orang bisa enggak IMT-nya normal tapi obesitas sentral? Bisa. Apa yang dikhawatirkan dengan orang yang normal BMI-nya tapi obesitas sentral alias buncit? Apa? Betul. Risiko penyakit kardiovaskuler dan sindrom metabolik. Orang-orang seperti saya
IMT-nya normal, tapi perutnya ternyata buncit. Di atas 90 misalnya. Banyak enggak? Banyak. Maka bisa ngomong, saya kan IMT-nya normal, maka saya sehat. Ya enggak? Maka dari itu dicek dulu. Sebentar Pak, tapi perutnya jenengan buncit. Sabuknya saja ujung. Tapi IMT saya normal. Oh enggak. IMT boleh normal, tapi ketika lebih dari 90 cm, ada risiko kesehatan. Nah ini banyak anak SMA kemarin ketika dan kuliah dan bekerja juga. Ketika kita bekerja di rumah, kuliah, sekolah di rumah. Cuma bisa duduk, nggak ngapa-ngapain, nah maka simpanan lemak akan banyak di daerah pinggang sini. Nah kalau obesitas general itu juga sama. Kalau dari buah bentuknya apel. Kalau general, bulat dari atas sampai bawah. Kalau yang bawah cuma gemuk kayak buah pir. Buah yang ketiga adalah selain dengan berat badan, tadi kan kita ngomongin yang gendut-gendut doang. Ada nggak orang yang konsul pengen gemuk? Ada. Kalau diibaratkan dengan buah-buahnya, pernah dengar? Pir, apel, satu lagi pisang. Jadi bentuk buah pisang lurus, kalaupun bengkok ya pisangnya bengkok. Ya, jadi ada namanya bentuk buah apel obesitas general, bentuk buah pir obesitas sentral, itu nanti membawa dampak sendiri-sendiri terkait dengan kesehatan. Dan bentuk buah apel pisang. Ada yang konsultan? Ada. Berat badan itu tidak hanya bagaimana meningkatkan berat badan juga ada. Saya sudah makan banyak ini itu, sudah tak coba semua, tapi berat badan nggak naik-naik, badan saya nggak membentuk. Yang laki-laki cerita kalau itu, yang cewek juga cerita sama itu. Saya badannya tipis, triplek, gepeng. Kalau di Makassar pisang planet, pisang apa namanya pisang planet, pisang kayak pisang geprek itu, jadi pakai alat digeprek. Jadi sudah pisang digeprek nanti dikasih saus, pisang planet namanya di Pantai Losari. Nah itu membawa masalah kesehatan, risiko kesehatan. Kita juga sampaikan tentang terus saya berat badan yang sehat itu berapa untuk saya. Maka kita bicaranya adalah berat badan sehat untuk kamu, untuk Greg, untuk Flo. Maka indikatornya dengan menggunakan, ngitungnya pakai sama enggak? Misalnya berat badan sehat saya 70, saya sudah 69. Apakah 70 ini juga berat badan sehat untuk Flo? Maka kalau Flo pakainya atau saya pakainya menentukan 70, untuk mengetahui berat badan sehat itu pakai apa? Nah, rumusnya apa? Apakah ada satu patokan berat badan sehat gitu? Apa Greg? Oke, pakai berat badan ideal. Artinya berat badan idealnya Greg sama saya, sama Vianney, sama Flo, sama atau enggak? Beda. Rumus berat badan ideal? Lali. Apa belum diajarin sudah semester ini? Sudah. Apa? Orang sing inget nih. Kemarin waktu dosennya ngajar sakit soalnya ya. Jadi mungkin kalian lagi nggak masuk, jadi nggak dapat materi itu. Berat badan yang ideal, rumusnya tinggi badan dikurangi. Kakek. Ada dua nanti, tergantung dia tinggi badannya di atas 150 atau di bawah 150. Kalau buat laki-laki atau perempuan nanti beda lagi tuh ya. Berat badan dikurangi 100, dikurangi lagi 10%-nya. Itu untuk orang yang normal ya, maksud saya tingginya itu nggak pendek-pendek banget. Dan usianya juga bukan usia lansia, ya usia anak-anak muda seperti kita. Nah sekarang Greg, tinggi badannya berapa Greg? 165, maka dikurangi 100, 65 dikurangi 10%-nya, 65 dikurangi 6,5.
Berarti berapa tuh? 59 ya. Sekitar itulah 58 sampai 59 sampai 60. Itu berat badan idealnya Greg. Kamu berat badannya sekarang berapa? 63. Apakah itu tinggi dari berat badan ideal? Lebih tinggi 10% atau enggak? Lebih rendah 10% atau enggak? Gitu. Maka Greg ideal segitu. Sekarang Purba, berat tinggi badannya berapa? 52. Berarti 52 dikurangi 5,2. 52 kurangi 5, 47. 47 setengah. 47 sampai 48. Kamu sekarang 50-an, hampir seperti tinggi badannya. Kan berarti lebih dari 10%. Ya toh? Nah, maka itu kalau itu rumus cepat. Itu bukan jauh 10% lebih tinggi dari berat badan ideal. Oke. Nanti kalau dibuat IMT bisa jadi Elizabeth lebih dari 23. Nah, tapi sampai 25 enggak gitu. Kan nanti ada batasnya lagi, dihitung lagi. Nanti kan orang jadi khawatir, berarti saya kegemukan dong gitu. Ya sebentar, kita hitung dulu sekarang pakai IMT. Oh iya, Purba itu kegemukan kamu Purba, risiko kegemukan misalnya. Karena IMT kamu 24,5 misalnya. Sebentar lagi kamu masuk overweight. Maka kamu sekarang normal, tapi kamu masuk risiko untuk overweight. Kamu bisa melakukan ini untuk menurunkan berat badanmu. Paham toh? Bedanya ketika seseorang disebut kamu normal kok, tenang baik. Atau ketika kamu dari penampakan saja, penampilan saja kamu sudah gemuk. 2. Atau ketika pakai berat badan ideal, ternyata kamu lebih dari 10%. 3. Dengan cara apa kita menjudge kamu? Kalau kita menjudge kamu langsung, mahasiswa gizi kok gemuk misalnya gitu. Nah, gemuk saya seberapa? Masih dalam bentuk IMT berapa? Masih dalam rentang lingkar pinggang berapa? Nah, gitu kita perlu objektif. Jadi tidak menilai seseorang dengan mata. Itu nanti juga akan meng-engage teman-teman yang jadi klien kita. Ketika mau melakukan konseling. Kalau kita tiba-tiba langsung ngejudge dia terlalu gemuk ya susah. Tiani, tinggi badannya berapa? Pas. Yakin? Oke, memendek berarti. Taruhlah 150. 150 berarti berat badan idealnya 45. Nah, Viani berapa? 45 pas. Ya, itu kalau pakai berat badan ideal. Ya kalau tinggi badannya 145. Ya kalau berat badannya sekarang 45. Nah, kalau dibagi itu berapa IMT-nya? Kita nggak ngerti. Bisa jadi Viani 19 atau 20. 20. Nah, padahal berat IMT sampai rentang 25. Lebih dekat mana 20 sama 18,5 dengan 20 dengan 25? Iya. Viani normal nggak berat badannya? Normal. Ideal nggak? Ideal. Tapi berisiko untuk malnutrisi. Iya kan? Maka cara ngomongnya itu. Terus gimana dong? Ya, kamu bisa meningkatkan berat badanmu untuk mungkin vitalitas lebih baik, produktivitas lebih tinggi, stamina lebih baik, kondisi kesehatan lebih baik. Terus berapa targetnya? Monggo. 23 boleh nggak? Boleh. Tapi 20 ke 23 jauh. Nggak realistis kalau dalam 1 bulan meningkatkan meningkatkan IMT sampai 3 poin. Ditingkatkanlah sampai 21. Nanti 21 ke 22 gitu. Oke, itu dua contoh yang ekstrim ya. Yang satu mendekati 18,5, satunya mendekati 25. Tapi semua masih sama-sama normal nih. Usianya sama nih, Purba sama Viani. Sama-sama perempuan, sama-sama aktivitasnya sehari-hari relatif sama, tapi ternyata dia punya fisik yang berbeda. Gitu. Itu tentang berat badan sehat. Terus kemudian anjuran makan dan modifikasi diet dan bagaimana menyusun tujuan realistis. Ini tadi sudah disampaikan. Seminggu naik berapa kali? Yang baik naik atau turun berapa kali? Berapa gram? Berapa kalori? Kalau untuk berat badan yang realistis, Viani mau menaikkan berat badan 5 kilo. 5 kilo.
maka dapat nggak usah 5 kilo, angkanya susah. 4 kilo aja deh. Maka bisa didapatkan dalam waktu secara sehat dan realistis. Ada ulang tahun, ada besok kenaikan Isa Al-Masih, ada ini, makan terus nih nggak jadi nih naik, nggak realistis jadinya. Apa bisa kira-kira 4 kilogram, biar pas nih 22 misalnya 40 kilogram, 4 kilogram, 2 bulan. Kenapa selama 2 bulan untuk naikkan 4 kilogram saja? Seminggu naik setengah kilo realistis, maka 1 bulan naik 2 kilo. 2 kilo. 1 bulan naik 2 kilo, 2 bulan naik 4 kilo. In case naiknya bertahap setengah. Oke. Naik ataupun turun berat badan yang bagus adalah 500 gram sampai 1 kilogram per minggu. Lebih dari itu, yang hilang adalah massa otot. Yang hilang adalah massa air, adalah massa tulang. Kalau mau turunin berat badan. Kalau naikin berat badan, yang naik lebih banyak nanti jadinya lemak. Oh? Nah, ya toh, naik terlalu cepat naiknya itu lemak itu. Nggak mungkin bukan lemak. Maka yang diharapkan nanti yang naik adalah protein, yang turun adalah massa lemak. Nah, kalau biar bisa turun, bisa naik setengah kilogram setiap minggu, 500 gram setiap minggu, maka berapa kalori yang harus dikonsumsi atau dikurangi setiap minggu? Setiap hari. 300 kilokalori sampai 500 kilokalori dalam 1 hari apa 1 minggu? 1 hari. 1 hari 300 sampai 500 kilokalori. Gampang toh? Teori orang gizi bisa mengatur berat badan enggak? Bisa. Maka saya bertanya, sudah semester 6 kok masih gemuk? Sudah semester 6 kok masih kurus? Harapannya dari awal, saya tuh pengen kurus Pak Dian. Maka kuliah di gizi kemarin saya tanya tuh, mahasiswa semester berapa saya lupa. Semester bawah kayaknya. Kamu ngapain kuliah di gizi? Mau memperbaiki diri. Terkait dengan postur tubuh saya, terkait dengan berat badan saya. Bisa enggak? Bisa. Masih semester 2, anak-anak semester 2. Saya tanya tuh kemarin. Gitu. Nah, maka bisa tuh. Vianney meningkatkan 500 kilokalori dalam 1 hari. 500 bisa didapatkan dari apa? Kan gitu. Ya toh? Vianney hari-hari ini makannya apa? Dalam sehari makannya apa? Bagaimana? Itu nanti masih ditambah lagi 500. 500 dapat dari mana? Kan gitu. Mie instan 400 ditambah telur 2. Itu. Tapi tetap harus makan siang, makan pagi, makan malam. Tidak menggantikan. Oh, nggak bisa pakai mie instan, Pak. Ya sudah. Pakai nasi, ayam goreng, boleh. Pakai bakso, boleh. Bakso bisa sampai 700. Boleh. Nasi goreng, kalau nasi goreng porsinya petani, itu bisa sampai 800 karena 1 piring isinya nasi semua. Sama minyak jelantah. Iya toh? Itu saya makan nasi goreng itu sampai sesek. Jadi saya nggak pernah beli nasi goreng. Porsinya porsi 1/4 kalau saya beli. Karena karbohidrat nanti bikin karbon dioksida tinggi, saya pasti kambuh semuanya. Kalau pakai nasi goreng di pinggir-pinggir itu porsi petani. Saya heran kalau mahasiswa bisa habis. Pernah beli nasi goreng dan habis. Greg habis, Greg. Kenyang banget toh, Greg. Itu isinya nasi, ada sayurnya enggak? Isinya cuma nasi, minyak jelantah, telur 1, suiran ayam, udah. Proteinnya ada enggak? Ada. Lemaknya ada enggak? Ada. Karbohidratnya ada enggak? Banyak. Vitamin mineralnya dikit banget. Nah, itu nasi goreng porsi petani karena kenyang buat itu buat berkebun bisa tuh. Buat sangu ke ladang. Dan petani kan kalau ke ladang bawa satu tempat gede itu satu dan habis tuh. Nah, porsi nasi goreng kan piringnya gede. Nggak pakai piring yang gratisan deterjen, nggak mungkin. Ya, pasti piringnya piring gede yang lepek, penuh dan habis.
Nah, kita bisa sampaikan. Maka Vianney bisa jadi gemuk. Elizabeth bisa menjadi lebih kurus lagi. Nah, dengan menurunkan 500. Gimana cara nurunin? Ya kamu recall. Setiap hari kamu makan minumnya berapa? Ditambahlah 500. Atau dikurangi 500. Itu diterapkan. Bisa nggak? Bisa. Ini celana yang saya pakai, ini ketika saya diterima di kampus ini Oktober 2017. Sampai sekarang masih saya pakai. Kalau bajunya baru karena memang setiap tahun dikasih, tapi celananya ini 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022. 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah. Berat badannya masih stabil. Ini terus. Saya pakai ini kenapa? Buat contoh buat teman-teman. Kita bisa kok berat badannya stabil, nggak naik, nggak turun. Ini nggak saya gedein, nggak dulu cut berat Pak, nggak juga. Dari dulu segini, nggak makin buncit karena sabuknya juga ini terus. Cut beratnya kan gimana? Atau baggy, gitu. Nah, ini baju kalian dibagi kapan nih? Ada yang sudah baru? Belum. Roknya? Dulu kebesaran. Sekarang kebesaran. Oke. Ada yang masih baru? Roknya baru? Roknya lama. Oke. Dulu memang berarti dari dulu memang segini-segini terus. Ya kalau memang puas dengan segitu nggak masalah. Permasalahannya kita sebagai seorang remaja, kalian remaja putri, ada namanya body image. Apa namanya? Percaya diri nggak sih sama badan kalian? Percaya Pak, tapi saya yakin kamu akan lebih sehat kalau lebih kurus. Saya nggak ngomong masalah cantik atau enggak, no, itu subjektif. Tapi masalah sehat itu sesuatu yang jelas, gitu ya. Jadi itu yang bisa kalian nanti sampaikan nih, bagaimana menyusun tujuan yang realistis. Mau turun berat badan Pak karena mau nikah, karena besok mau wisuda, masa mau pakai kebaya yang cakep, pakai pesenannya nggak ada yang edisi kayak punya saya Pak, jadi harus bikin, kan nggak bisa, harus pesan, pinjem. Pak mau pakai kebaya terus pakai toga yang cakep nggak? Mau turun berat badan bisa nggak? Bisa. Tujuannya berapa? Gitu. Nah nanti semuanya ini dikombinasikan sama aktivitas fisik. Aktivitas fisik mengeluarkan energi enggak? Aktivitas fisik terkait dengan energi dikaitkan dengan apa? Kalau bicara mau, kamu olahraga dong gitu. Ya sudah kok. Maka ketika bicara tentang aktivitas fisik ataupun olahraga ataupun exercise, kita bicara tentang apa nih? Komponennya apa aja? Hah? Untuk mengejar 500 misalnya, selain dengan makan, menurunkan makan, misalnya kan menurunkan 500 kilokalori, maka dari makan, saya kurangi menu nasinya, yang tadinya porsi petani, sekarang porsi normal aja deh, petani yang sedang libur, misalnya gitu, ya dikurangi, tapi itu baru menurunkan sekitar 300 misalnya, harus dikurangi lagi nih, lewat aktivitas fisik. Nah, kalau bicara penurunan kalori dari aktivitas fisik, kita bicara apa aja? Komponennya. Ayo dong tingkatkan aktivitas fisik. Tingkatkan aja. Apa? Tadi kalori. Apa nih? Kalau kita ngomongin aktivitas fisik, kita relate-nya ke apa aja? Apa? Yang terkait dengan aktivitas fisik? Apa? Yang biar orang itu bisa aplikasikan. Kita bukan bicara teori nih, kita bicara aplikatif langsung nih sama orangnya. Saya harus gimana biar kurus? Makanan sudah tak kurangi tapi masih kayak gini, maka olahraga, iya aktivitas fisik. Tapi olahraga yang kepiye dan bagaimana saya harus berolahraga. Terus apa yang disampaikan? Nah, terus selain bertahap. Oke, selain itu olahraganya nanti kamu olahraga. Tapi yang membedakan olahragamu apa? Kok hasilnya berbeda nih? Intensitas 1, terus itu nanti terkait dengan intensitas. Satu lagi,
Hah? Durasi. Satu lagi. Intensitas, ya nanti ada intensitas berat, moderat, ringan. Ya. Jogging intensitasnya itu ringan. Jogging olahraga. Sepak bola olahraga bukan? Olahraga. Renang olahraga bukan? Olahraga. Lari cepat olahraga bukan? Olahraga. Tapi nanti hasilnya beda karena intensitasnya beda. Selain kedua, durasi. Satu, jogging cuman setengah jam. Yang satunya lagi cuma 10 menit. Sini Indomaret doang. Jogging. Sudah Pak, jogging. Sudah olahraga, udah kemeringat saya lari sampai situ Indomaret. Saya sudah olahraga, tapi durasinya meter. Ya, durasinya berpengaruh. Durasi yang satunya lagi setengah jam, 1 jam misalnya, yang satu cuma 10 menit misalnya. Berarti durasi. Yang kedua, yang ketiga, intensitas, durasi, satunya lagi frekuensi. Sudah olahraga belum? Sudah Pak, kemarin tanggal 1, sekarang masih tanggal 22, 23. Maka nanti tanggal 1 lagi Pak, saya olahraganya 1 bulan sekali Pak. Ke Indomaret cuma 100 meter lari. Wes, memenuhi olahraga, tapi intensitasnya ringan. Durasinya 10 menit nggak ada, 5 menit. Frekuensinya 1 bulan sekali, nah, maka nggak bisa. Maka untuk olahraga pemerintah menyarankan secara umum berapa intensitas, durasi, dan frekuensinya? 30 menit, 3-4 kali per minggu. Intensitasnya? Ya, intensitas moderat 30 menit 5 hari dalam 1 minggu. Jadi di total 150 sampai 180 menit per hari per minggu. Intensitas moderat itu bisa membantu menurunkan kalori juga. Gitu ya. Jadi itu kita ngomong itu. Nanti kalau olahraganya nggak bisa lari, bisa nggak olahraga yang lain? Bisa. Apakah setiap olahraga intensitasnya sama, durasinya sama, frekuensinya sama, menghasilkan penurunan kalori yang sama? Tidak. Maka kalian bisa punya tabel pengeluaran energi untuk olahraga sendiri-sendiri. Nyapu, saya nggak sempat olahraga, saya cuma anak asrama, nggak boleh keluar. Nyapu termasuk aktivitas fisik? Iya. Kalau kamu nyapu lantai 3 sampai segini, sampai gedung Elizabeth, itu sudah termasuk aktivitas fisik yang sangat bagus. Kalau mau, enggak apa-apa. Hitung-hitung olahraga. Enggak masalah. Artinya apa? Kita jangan pikirannya harus olahraga. Aktivitas fisik enggak harus olahraga. Kalau mau olahraga, monggo, itu lebih baik. Kaitannya apa? Ada aturan, ada kerjasama, ada pertandingan, ada kompetisi. Itulah nanti jadinya olahraga sport. Nah, sportif. Ada olahraga. Tapi kalau kayak bersih-bersih, manjat-manjat, kalau di asrama mungkin kalau setiap hari Sabtu Minggu bersihin atas bawah, semuanya dipel, semua dilap-lapi. Keringetan enggak? Keringetan. Itulah yang nanti disebut termasuk menjadi sebuah aktivitas fisik. Itu bisa. Nah, kalian bisa koleksi itu. Nyapu, berkebun, lari, belanja, bersepeda, renang, jogging, dan yang lain berapa menit, itu keluarin energi berapa sih? Tuh, terus sekarang untuk ibu hamil dan menyusui, nah ini dia. Ibu hamil yang baik itu selama kehamilan berarti 9 bulan, itu bisa naik sampai 10 kg. Saya tanya sekarang, kalau orang obesitas, ibu-ibu obesitas, satu, ibu-ibu yang satunya lagi kurus kering sebelum hamil ya, ini kita bicara sebelum hamil. Yang satu obesitas, yang satu kurus kering kecil, ya enggak kecil, enggak pendek juga, tapi kurus. Kira-kira yang obesitas, yang kurus kecil, peningkatannya sama atau tidak? Beda. Lebih gede yang mana seharusnya? Yang harusnya theoretical base berarti sekarang ini. Ibu hamil yang obes, ya kamu hamil nih. Vianney juga hamil nih pada masanya nanti. Vianney kecil, kamu gede.
Kira-kira peningkatan berat badannya harus lebih tinggi yang mana? Kenapa? Iya. Orang yang kurus, ibu hamil yang maka ada disebut dengan berat badan sebelum hamil dan berat badan setiap proses ketika kehamilan itu dia. Orang yang obes, ini belum ada ya di sini ya. Orang yang obes itu bisa meningkatkan berat badan itu sekitar 8 sampai 10 kg aja. Maka ketika orang obes, berat badanmu berapa? 70. Terus ketika hamil, dia meningkat sampai 110. Gede banget. Itu malah jadi bahaya. Orang gemuk, saya kan awalnya gemuk, ya saya wajar dong kalau gemuk. Iya. Tapi orang obesitas atau ibu yang gemuk, ada batas juga untuk peningkatan selama kehamilan. 8 sampai 10 paling tidak. Tapi ketika awal dia kurus kecil, kering, dekil ibunya, hamil, ya nggak apa-apa, hamil kok. Maka dia harus peningkatannya lebih tinggi, tidak 8 kg. Kalau 8 kg, maka risikonya adalah ya bayinya juga kecil. Ya kan? Maka dia bisa peningkatan sampai 18 kg. Gede. 14 sampai 18 kg itu. Untuk ibu-ibu yang dari awal memang kecil. Nah, tapi diambil rata-rata kalau ibunya IMT-nya normal, nggak ada masalah kesehatan secara umum, 10-14 kg aja. Tapi kalau case gemuk dan case sangat kurus itu tadi. Ya, yang kurus itu maju perhatian. Dan ini dia. Kaitannya sama selain berat badan yang harus meningkat gitu ya. Setiap kali makan juga berbeda. Ada kuliah lagi? Enggak. Jam? Ada kuliah lagi? Tidak ada toh? Ada setengah 1 kurang 10 kan nanti toh? Kalau sesuai jadwal 12:10 ya. Oke. Nah ini dikaitkan sama ini. Ibu yang hamil ataupun ibu yang menyusui itu nanti teman-teman bisa download nih brosurnya. Ada brosur yang dari WHO. Ini teman-teman nih brosur untuk menyusui. Brosur untuk kesehatan ibu selama dia hamil ataupun menyusui, ya di sini brosur untuk how to breastfeed. Bagaimana kalau proses menyusui untuk ibu-ibu muda itu repot. Ini harusnya bayi saya itu saya gendong, saya peluk sambil duduk, saya berbaring atau gimana nih? Nah, gitu. Di brosur ini ada caranya, ada gambarnya juga. Terus brosur setelah 6 bulan, brosur untuk kondisi bayi dengan HIV, ibunya HIV yang waktu itu saya sampaikan juga ya. Sama ini yang ketika untuk anak yang kena sakit juga. Nah ini di sini menyusui untuk meningkatkan survival rate ya untuk anak-anak yang berisiko kematian. Di Indonesia itu kematian ibu dan bayi di masa 40 hari itu masih sangat tinggi. Maka dari itu ibu yang memberikan IMD, inisiasi menyusui dini, dan diberikan ASI secara eksklusif itu bisa meningkatkan daya tahan bayi dan daya tahan ibunya karena recovery. Ya, itu perlu teman-teman pahami juga. Orang dengan penyakit misalnya, penyakit apa? Ya di sini kita bicara tentang TBC. Ya. Anak-anak sekarang sedang penyakit apa nih? Mengikuti nggak sosial media? Apa? Selain hepatitis. Yang sedang tren. Saya belum bikin kontennya, sudah saya save. Ayo, ngikutin nggak sosial media? Anak-anak di Indonesia sekarang selain soal hepatitis, mereka sedang terkena masalah penyakit mulut, kaki, dan tangan. Tahu? Yang merah-merah dikiranya adalah flu Singapura. Enggak tahu? Ya sudah, berarti saya salah audiens. Jadi ada kayak cacar, ada kayak sakit apa ya, kayak sakit campak.
Tapi hanya di telapak kaki, di tangan, sama di mulut. Ya, hand, foot, and mouth. HFMD. Hand, foot, and mouth disease. Itu terkait dengan virus juga. Enggak apa-apa bisa sembuh sendiri. Itu bukan flu Singapura. Beda. Walaupun sama-sama kemarin juga kasusnya banyak di Singapura, tapi itu bukan flu. Dan itu juga bukan dari penyebab yang sama dengan flu Singapura. Ini juga sedang tren. Selain dengan hepatitis. Nah, kita sampaikan apa sih hubungan penyakit menular khususnya dengan infeksi dengan zat gizi. Status gizi yang jelek, entah dia obes, entah dia kegemukan, entah dia malnutrisi, itu akan menurunkan sistem imun. Sistem imun yang rendah mudah sakit. Mudah sakit, makan, nafsu makannya turun. Makanya ketika sakit nggak mau makan apa-apa. Anak juga jadi rewel. Ya. Jangankan anak kita aja nggak mau makan, apalagi anak. Ya. Kalau kita nggak makan, anak nggak mau makan, anak rewel, status gizinya makin rendah lagi. Jadi ini mau nggak mau harus dipotong. Ini kaitan gizi, infeksi sama status gizi, sama status imun dan penyakit. Teman-teman pahami ini betul nih. Ups. Nah, ini kalau tadi tentang infeksi, kalau sekarang penyakit tidak menular, non-communicable. Nah, untuk bicara tentang penyakit tidak menular, non-communicable disease atau PTM, nanti teman-teman bisa download juga nih di sini. Ini ada beberapa saran yang relatif general, ya GGL, gula, garam, lemak. Gula setidaknya konsumsi berapa? Satu hari? 4 sendok makan atau lebih rendah. Garam 1 sendok teh atau lebih rendah. Lemak 1 sendok makan. Similar dengan berapa gram lemak? 4 sendok makan gula similar dengan berapa karbohidrat? Sederhana, berapa kalori? Berapa gram gula? Kan yang tercantum di dalam botol minuman bukan sendok makan, tapi gram. Maka kalau kalian terpicunya 4 sendok makan, 4 sendok makan, 4 sendok makan, tidak ada ini tulisannya 4 sendok makan. Di bungkus-bungkus adanya gram. Maka harus bisa mentranslate 4 sendok makan itu berapa gram? 50. 40 sampai 50. Maka harus dibatasi. Kamu konsumsi gula maksimal 40 sampai 50 gram aja. Loh, saya kan jarang minum gula. Ya, tapi di botolmu banyak mengandung gula. Dihitung. Jadi mengajarkan klien untuk terbiasa mandiri menghitung. Lemak. Saya nggak pernah minum minyak. Iya, tapi di gorengan itu ada. Garam 1/2 sendok teh. Gila aja nambahin 1/2 sendok teh. Sejak kapan saya makan 1/2 sendok teh? 1/2 sendok teh garam similar dengan berapa gram natrium? Miligram natrium? Dibungkus mie instan itu pakainya miligram, bukan sendok teh. Ayo, jangan pura-pura nulis. Ada yang tahu garam similar dengan berapa miligram natrium? Yang di Zoom juga boleh jawab. No, 2.400 miligram natrium atau sodium. 2.400. Maka kalau kamu makan mie instan yang dari Korea itu, dia sudah 4.000. Dia sudah 3.000 sampai 4.000 miligram. Kamu bayangin, apakah itu dalam bentuk garam? Enggak, dalam bentuk pengawet, di bumbunya. Kan natrium bikarbonat, natrium benzoat, itu kan semuanya pengawet. Ada natriumnya, enggak cuma garam, tapi pengawet itu juga ada natriumnya. Nah, maka kalau kamu mau menurunkan tekanan darah buat orang-orang yang hipertensi, perhatikan betul tuh konsumsi label. Di label yang kalian konsumsi ada natriumnya. Latihan fisik tadi sudah, makanan olahan juga sudah.
konsumsi sayur, rendah lemak, dan tinggi serat. Sudah. Ini yang kemarin ditanyakan sama Mayang. Siapa ya? Kamu nih loh, tentang alergi. Ada dua. Yang pertama celiac disease, yaitu penyakit yang karena memang dia harus menghindari gluten karena memang tubuh seseorang itu tidak bisa mencerna gluten. Ya, tidak bisa mencerna gluten. Gluten ada di produk serealia, khususnya gandum dan olahannya. Jadi gandum, mie instan, roti, biskuit itu perlu dihindari untuk orang-orang dengan celiac disease. Food allergy. Kalau celiac disease itu intoleransi karena memang tidak ada enzim tertentu. Kalau alergi beda dengan intoleransi. Alergi reaksi alergi. Nah, ini ada makanan-makanan tertentu. Maka caranya gimana ketika kok gatal-gatal ya? Kok merah-merah, ruam-ruam, sesak nafas? Itu alergi misalnya kita. Nah, maka harus dihilangkan trigger food-nya. Ini kena triggernya pakai apa alergennya sih? Nah, kalau ini maka balik lagi ke semester 3 kemarin kalian. Saya alerginya pakai apa? Pakai bipolen. Pakai serbuk tanaman, ternyata Pak alergi kalau lagi musim kemarau, banyak serbuk jadi gampang flu Pak, misalnya gitu. Maka bipolen itu similar dengan apa sih? Pisang, alpukat atau apa? Maka kamu harus menghindari itu juga. Nah, belajar lagi tuh semester 3 dibuka lagi. Menghindari bipolen, mana ada orang makan bipolen, tapi makan makanan yang similar sama bipolen itu ada. Yang juga memicu alergi. Tanpa pernah kita sadari kalau itu ternyata menyebabkan alergi. Kita selama ini taunya yang menyebabkan alergi ya paling udang, belalang, apalagi telur, apalagi rata-rata mengandung protein memang. Kerang, jingking itu juga menyebabkan alergi untuk orang-orang tertentu. Ada yang punya alergi di sini? Apa nih lo? Telur. Kalau makan telur di wilayah-wilayah tertentu saja. Tapi memang akan berjerawat. Pasti apapun olahannya. Kalau dimakan dalam bentuk telur. Roti juga iya berarti. Mie instan kan itu juga mengandung telur. Mie ayam walaupun itu bukan mie telur tapi ada telurnya tuh di terigunya tuh. Di mie-nya. Oke. Telur bebek sama juga produk telur berarti. Oke. Jadi orang-orang seperti ini loh maka perlu mengganti. Tidak boleh tidak. Karena reaksi alergi. Orang intoleran atau orang dengan alergi, ya, intoleran dan alergi harus mengganti. Maka kalian belajar tentang bahan penukar. Nggak makan telur nggak apa-apa tuh. Yang lain gitu. Maka diganti, dihindari, maka telur itu ada di produk apa aja sih? Produk ini mengandung telur nggak sih? Nah, gitu. Ini baru niluh nih, orang yang bisa diajak ngobrol. Kalau anak-anak kecil, nggak ngerti. Tahu-tahu dikasih apa ya makan. Dikasih ibunya apa, makan. Nah, ibunya yang nggak ngerti. Nah, maka perlu perhatian tentang ini. Diganti dengan makanan lain, maka DKP, bahan makanan penukar. Ini literatur yang bisa saya pakai. Nah, ini saya menawarkan ke kalian, silahkan cari orang kalau bisa. Senang sekali saya mendengar kalau ada yang sampai bisa mengajak kalian konsultasi. In case misalnya saya belum bisa jawab dengan benar, nggak apa-apa kok. Berarti orang sudah mengakui keberadaan kalian. Kan gitu. Jadi tawarkan konseling gizi, janjian konseling gizi ke teman-teman asrama, kos, dan yang lain keluarga kalian hari ini. Itu akan melatih kalian buat ngomong, akan melatih ilmu kalian. Kalau ilmu cuma dipelajari doang, lupa. Saya tadi recall nggak ada yang ingat. Maka mau nggak mau sering ditanya, maka akan sering ingat. Ya, yang di Zoom maupun di ruang Vincentius,
Saya senang sekali kalau ternyata Pak ada yang konseling sama saya anak asrama, anak kos. Oh. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin tanyakan di Zoom ataupun di ruang Vincentius, silakan. Ada yang mau tanya? Kak Dian, Oke, silakan Mai. hari ini kan ada apa ya ceritanya tuh temennya kakak saya itu tuh habis operasi gitu loh Pak, kista gitu. Terus mau program hamil. Nah, tapi berat badannya itu tuh belum ideal. Nah, barusan ya hari ini jam 11 tadi saya dapat WA dari orangnya. Dia tanya, "Dek, kalau aku mau konsul bisa, mau tanya soal diet." Tapi itu saya kayak yang iya enggak gitu. Terus saya tanya, "Emang gimana, Mbak?" Gitu. "Aku tuh mau nurun berat badan." Terus kata dokternya biar ideal dulu karena kan aku habis operasi dan mau program hamil. Tapi saya takutnya kalau nggak bisa jawab dengan benar gitu loh, Pak. Oh ya. Oke, terus yang mau ditanyain? Kira-kira kalau misal saya ini Pak, saya tanya seputar mau kasih apa ya istilahnya saran untuk diet-diet buat temannya kakak saya ini tuh boleh atau enggak, maksudnya walaupun jawaban saya mungkin nanti kurang tepat atau masih bingung gitu tuh nggak apa-apa atau gimana gitu loh Pak, karena kan apa ya istilahnya saya belum terlalu paham betul gitu loh, takutnya nanti kalau diberikan jawaban yang sekiranya menurut saya itu benar ternyata kurang tepat, jadinya malah menimbulkan persepsi yang berbeda lagi gitu loh Pak. Oke. Ya, oke, bagus pertanyaannya Mayang. Gizi program kehamilan. Sekarang itu ngetren. Karena makin ke sini makin banyak orang yang kena PCOS. Polycystic Ovary Syndrome. Orang nggak ngerti, menstruasinya tidak teratur misalnya. Terus kalau menstruasi dysmenornya gede. Nah, itu salah satu masalah PCOS yang memang harus didiagnosis lebih lanjut oleh dokter. Ada soal PCOS yang memang menyebabkan proses kehamilan itu susah untuk keluarga-keluarga baru. PCOS satu. Yang kedua, obesity. Kegemukan itu memang menurunkan kesuburan. Tapi ada orang yang gemuk, hamil loh Pak. Ya ada, tapi kan nggak 100%. Meningkatkan risiko. Jadi orang gemuk relatif berisiko untuk kesuburannya memang menurun. Sehingga memang mungkin ada PCOS, mungkin memang terkait dengan kegemukan, orang-orang itu harus melakukan diet. Maka dari itu, kalau kemarin banyak masalah ini dianggap sepele dan selesai. Tapi ternyata gizi sekarang sudah dipandang, sehingga untuk orang-orang dengan kegemukan yang mau promil program kehamilan atau ada punya riwayat PCOS, itu mereka menghubungi teman-teman nutrisionis. Tapi ternyata materi tentang diet PCOS itu di kampus tidak diajari. Padahal kasusnya banyak. Nah, bagaimana orang-orang yang dengan PCOS ataupun orang-orang dengan mau program kehamilan turun berat badan? Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena waktunya terbatas. Silakan nanti Mayang bisa cek Instagram saya. Saya sudah post 2 file tentang diet untuk PCOS, satu. Yang kedua tentang kesuburan. Kesuburan itu ada 2. Kan nggak mungkin perempuan nggak bisa hamil sendirian kecuali Maria toh. Ada laki-laki toh. Maka yang diet untuk kehamilan, untuk kesuburan jangan fokus pada perempuan aja. Laki-lakinya juga harus ditreatment. Betul? Nah, betul. Ya memang betul. Maka dari itu postingan saya juga adalah tentang bagaimana merencanakan kehamilan tapi dari sudut pandang perempuan dan kesuburan dari sudut pandang laki-laki. Laki-laki harus ngapain sih? Berdoa dan berusaha. Berusahanya juga dengan menjaga diet dan aktivitas tertentu. Apa itu? Nanti silakan lihat. Yang perempuan juga iya. Menurunkan berat badan itu betul, Mai. Memang harus menurunkan berat badan tersendiri dulu. Dan mengonsumsi zat gizi tertentu yang memang bisa menjadi prekursor kesuburan. Untuk sel telur dan laki-laki juga. Ada zat gizi tertentu yang memang perlu ditingkatkan konsumsinya.
Salah satunya ada zinc, ada vitamin E, ada asam lemak yang bagus, sama beberapa jenis protein. Itu yang memang harus dikonsumsi. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan kesuburan baik dari motilitas sperma, gitu ya. Spermanya barangkali kurang, atau spermanya gerakannya kurang begitu lincah, misalnya. Itu bisa kok diedit dan tanda kutip lewat makanan, tapi butuh waktu. Ya, tapi butuh waktu. Kenapa? Tidak ada yang instan dalam bicara tentang gizi, tapi butuh waktu. Kalau perempuan bisa sampai 7 bulan, 6 bulanan, kalau laki-laki 3 bulanan. Artinya apa? Saya sudah makan 1 bulan ini belum, ditambah dulu. Nanti silakan Mayang, karena saya menyediakan dengan jurnal. Itu bisa kamu jadikan alasan. Penjelasan saya sudah betul atau enggak sih? Jangan berdasarkan postingan dosen saya. No. Di dalam postingan saya sudah melampirkan jurnal yang bisa dibaca. Itu dari sudut pandang perempuan dan dari sudut pandang laki-laki. Gitu ya, Mai. Jadi saya pada akhirnya menawarkan untuk kamu melihat lebih lanjut karena tidak akan menyuapi kamu dengan jawaban langsung. Gitu. Jadi ada yang tentang diet PCOS, ada yang tentang kesuburan. Kesuburan untuk laki-laki, kesuburan untuk perempuan. Gitu. Jadi kalau teman-teman di keluarga kalian ada yang masih belum punya anak? Ada? Yang keluarga maksudnya menikah cukup lama tapi belum punya anak gitu. Ya kalau sudah ada semuanya syukurlah. Tapi ada keluarga-keluarga yang memang berharap banyak segera punya anak ketika dia menikah gitu. Nah, kalau bisa periksa subur kok perempuan dan laki-lakinya dalam tanda kutip maaf ya tidak mandul, tetapi ada permasalahan. Tapi apa ya? Kurang tahu. Biasanya PCOS. Yang kedua karena kesuburan dari laki-lakinya juga kurang. Tapi memang 70% itu ada di perempuan. Ada di faktor perempuan. Sisanya memang laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan aja yang berusaha. Gitu ya Mayang ya. Semoga bisa. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, saya cukupkan. Terima kasih sekali buat yang di Zoom. 2, terima kasih sekali juga yang buat di Ruang Vincencio sudah hadir, ada belasan anak sudah hadir. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian persiapan untuk turun ke lapangan nanti. Oke, terima kasih sekali. Selamat siang, berkah dalam. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Berkati. Dian.